concern terhadap kesehatannya keseluruhan sejak masa bayi, anak-anak sampai dewasa. Khusus fokus ke pertumbuhan dan perkembangannya karena ini adalah kesempatan mereka untuk mencapai potensi yang maksimal nanti di saat remaja. Nanti ada banyak hal-hal yang mempengaruhi anak untuk tumbuh dan berkembang ini, termasuk lingkungan, sosial, yang akan punya dampak yang besar terhadap kesehatan, kesejahteraan, bukan cuma anak, tetapi juga keluarganya. Yang ini yang semua akan kita bahas di blog ini. Anak-anak itu adalah orang yang paling rentan, paling sering mengalami kerugian di dalam masyarakat. Karena itu anak-anak harus mendapat perhatian yang khusus. Ya, jadi bukan cuma di daerah normal, di kondisi normal, di daerah pengungsian, di daerah peperangan, itu anak-anak harus dapat perhatian yang khusus karena mereka sangat rentan untuk jadi korban. Kemudian itu sebagai pendahuluan apa yang akan kita pelajari pada masa kanak-kanak. Kemudian yang akan kita pelajari juga adalah masa geriatrik atau lanjut usia, lansia. Lansia atau orang-orang yang bertahan hidup sampai lanjut usia itu adalah salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Jadi suatu negara bisa dikatakan sebagai negara maju kalau angka kematian bayinya rendah dan umur harapan hidupnya tinggi. Jadi bagaimana supaya lansia ini bisa sehat, itu yang akan dibahas di blog ini. Ya. Tahun 2000 kemarin jumlah lansia itu sekitar 7,28% dari seluruh populasi. Kemudian akan diprediksi tahun 2020 itu naik menjadi 11,34%. Jadi karena perbaikan ekonomi, karena perbaikan teknologi kesehatan, ya, maka umur harapan hidup penduduk itu meningkat, sehingga pasti jumlah lansia akan juga meningkat. Dan di Indonesia diprediksi itu akan meningkat sampai 400% katanya. Di sini kita akan mempelajari bagaimana proses penuaan, aging proses. Ya, dari teman-teman dari fisiologi nanti akan menerangkan. Saya sampaikan secara ringkas saja bahwa proses penuaan itu adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau untuk mengganti diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normal. Jadi dia nggak bisa lagi mempertahankan struktur dan fungsi normal, sehingga tidak dapat bertahan terhadap jejas, terhadap infeksi, dan tidak mampu memperbaiki kerusakan yang diderita. Itu sebenarnya prinsip dari proses penuaan. Jadi akan terjadi penurunan daya tahan, akan terjadi peningkatan distorsi, sehingga bermunculannya penyakit-penyakit degeneratif pada usia tua ini. Nanti juga akan dipelajari bagaimana teori proses menua. Jadi bagaimana kita menua itu ada beberapa teori. Paling tidak ada 5 teori ini yang sudah diterima secara luas. Pertama, genetic clock. Jadi menurut para ahli, kehidupan kita ini sudah disusun secara genetik. Ya, ada usia tertentu terjadi apa, usia tertentu terjadi apa. Nah, setelah 60 tahun ternyata ada clock-nya. Ya, di sinilah terjadi kemunduran fungsi. Kemudian yang kedua juga ada mutasi somatik. Jadi karena sudah berlama bertahan hidup, pada saatnya nanti akan terjadi mutasi pada sel-sel somatik, kromosom somatik. Kemudian juga rusaknya sistem imun tubuh. Kemudian gangguan metabolisme. Jadi sel-sel kita sudah dipakai demikian lama,
maka ada banyak sisa-sisa metabolisme itu yang mengganggu fungsi sel-sel. Kemudian yang kelima juga kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas itu bisa berasal dari dalam diri kita, dari sisa-sisa metabolisme, bisa juga dari luar karena adanya populasi. Jadi ini itu yang akan dipelajarin tentang teori manual. Juga tujuan kita belajar ini bagaimana kita nanti tua tapi sehat. Tua tidak disertai dengan proses patologis, ya. Untuk penuaan itu ada agent-agent yang berperan yang kita kenal dengan endogenic aging dan exogenic aging. Jadi ada yang berasal dari dalam diri kita sendiri termasuk hasil-hasil metabolisme tadi ataupun genetic clock tadi, juga ada exogenic aging, ada pengaruh dari faktor luar, ya. Jadi seperti ini, hal-hal yang dari dalam diri kita akan mempengaruhi metabolisme sel, mempengaruhi fungsi jaringan dan organ. Begitu juga exogenik yang terkait dengan lifestyle, pola hidupnya dari lingkungan. Itu merupakan faktor risiko. Nah, kalau ada hal-hal yang bagus di dalam badan kita dan ada di luar kita bisa asik, lifestyle kita bagus, akan menghasilkan orang dengan tua tapi tetap sehat dia. Nah, ada banyak faktor risiko pada usia tua sehingga terjadi penyakit degeneratif. Di antaranya tekanan darah yang nggak terkontrol, ya, pemakaian tembakau atau perokok, gangguan metabolisme, dislipidemia, karena makanan, karena glukose yang tidak terkontrol, karena stres yang berkepanjangan, mulai tidak aktif karena ada banyak penyakit, kadang dengan gemuk juga, sehingga anaknya yang tidak aktif lagi dibandingkan waktu dia masih muda. Kemudian kalau ada alkohol, ya, ditambah lingkungan dan pola pikir, maka itu semua merupakan faktor risiko yang bisa mempengaruhi kesehatan lansia dan bisa mempengaruhi terhadap jantungnya, ya, dari jantung misalnya penyakit jantung koroner, bisa stroke, bisa hipertensi, bisa demensia, diabetes, cancer, osteoporosis, penyakit jantung, penyakit hati, penyakit ginjal maupun penyakit respirasi. Nah, nanti ini teman-teman dari penyakit dalam, dari saraf, dari apa lagi itu, penyakit yang nanti akan berbicara tentang penyakit-penyakit yang dialami pada usia tua. Jadi ini beberapa masalah yang akan ditemukan pada masa geriatrik, ya, mobilitas, instabilitas, inkontinensia, urin alfi, gangguan intelektual, Alzheimer, misalnya infeksi, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, merasa terisolasi sehingga depresi, ya, harus makan menurun, gigi udah tanggal mungkin sehingga menimbulkan nutrisi, ya. Jadi ada banyak nanti yang akan kita bicarakan di blog ini. Nah, kemudian yang saya ingatkan selama di blog ini bahwa kamu kuliah harus ikut minimal 85%. Ya. Tutorial harus ikut 100%. Lab skill harus ikut 100%. Kuliah itu minimal 85%, jangan nanti karena berarti bisa 15% kita nggak ikut. Terus kamu nggak masuk nanti, jangan, ya. Artinya yang 15% itu harus ada alasan kalau nggak masuk. Ya, jadi kalau misalnya kamu sakit, nah nggak masuk tuh. Tuh ada orang tua meninggal nggak bisa masuk. Kita akan lihat kalau ketidakhadiran itu di bawah 15% masih bisa ikut ujian gitu. Ya, tapi kalau nggak masuk yang 15% itu karena nggak ada alasan, nggak bisa kita tolerir, ya. Jadi tolong perhatikan.
Kemudian komponen penilaian, ada formatif, ada sumatif. Jadi formatif itu prosesnya kamu didiat, ya, keikutsertaan di IT, keaktifan kamu di IT, ikut tutorial, keaktifannya termasuk, kemudian juga lab skill, itu masing-masing 20%. Nanti sumatif, kita ujian OC dan CBT, masing-masing 20%. Jadi tolong untuk ikut semua kegiatan dengan baik, karena semua itu ada komponen nilai. Jadi kamu bukan dinilai dari ujian akhir saja, tapi proses selama di blok itu semua ada nilainya, ya. Nah, itu yang sebagai pendahuluan yang akan kamu pelajari di blok 23. Diharapkan nanti bagaimana supaya orang-orang lansia itu hidupnya panjang, tapi tetap berguna, tetap produktif, ya, tetap berkualitas. Karena kalau nggak ada gunanya minta panjang umur tapi tidak berguna, ya, tidak produktif dan tidak berkualitas. Yang ini nggak ada pertanyaan, ya. Kalau ada pertanyaan nanti di ditahan, dikumpul nanti waktu di ini aja. Di blog, di kuliah berikut, ya. Saya masuk ke kuliah kedua. Ini kenapa bisa di slide show? Ya. Ini muncul slide-nya. Izin dokter, kalau PPT muncul dok, tapi belum di slideshow dok. Iya, slide show-nya nggak muncul di ini saya. Kemana nih? Bentar, ya. Biasanya slide show-nya ada di bawah. Kok ini nggak ada? Bentar, ya. Saya minta bantuan dulu. Oke, sudah muncul? Sudah dok. Ya, jadi ini kuliah pertama khusus untuk tumbuh kembang. Saya mulai dengan konsep umum tumbuh kembang. Tadi saya nggak kenalan, tapi udah tahu semua ya nama saya, ya? Hah? Tongam sudah tahu? Sudah dok. Nanti nggak Sudah pernah ngajar dok sebelumnya. pernah, ya? Pernah di blok 2, Prok 19, ya? Oke, terima kasih kalau masih ingat. Jadi ini tentang konsep umum tumbuh kembang. Jadi sebagai pendahuluan, tadi saya sebut bahwa anak tuh nggak sama dengan orang dewasa.
Jadi anak bukan orang dewasa dalam bentuk mini, karena dia punya ciri khas, yaitu sedang tumbuh dan berkembang. Ya, jadi anak atau individu itu mengalami tumbuh kembang sejak dari konsepsi. Konsepsi itu berarti pertemuan dari sperma dan ovum menjadi satu sel yang namanya zigot. Sejak itulah terjadi proses tumbuh kembang. Ya, sudah terjadi sejak intrauterin, kemudian lahir melalui tahap-tahap bayi, anak, kemudian remaja. Setelah selesai masa remaja, mereka masuk ke masa dewasa. Berarti tumbuh kembangnya sudah selesai. Tumbuh kembang kita selalu sebut sama-sama, bareng, beriringan. Tapi sebenarnya ini adalah proses yang berbeda. Jadi bukan nggak sama. Tetapi proses ini tidak berdiri sendiri, selalu saling berkaitan satu sama lain. Karena itulah dia digendeng, ya, berdampingan, selalu tumbuh kembang, tumbuh kembang, tumbuh kembang. Kita lihat nanti apa yang dimaksud dengan tumbuh dan apa yang dimaksud dengan kembang. Ini definisi pertumbuhan. Jadi yang dimaksud dengan pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah sel dengan ukuran sel dan jaringan interseluler. Jadi ingat ya, definisinya tuh bertambah jumlah sel, ukurannya juga bertambah besar, jaringan interselulernya juga bertambah banyak. Itu orang yang tumbuh akan kita lihat dia bertambah besar ukuran fisik dan struktur tubuhnya. Jadi pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, bisa diukur. Ada satuan panjang, ada satuan berat. Indikator yang biasa kita gunakan untuk menilai pertumbuhan di klinik yaitu pertama berat badan. Jadi BB itu berat badan. Kemudian PB, panjang badan. Atau TB, kalau anak besar sudah berdiri, maka dia tinggi badan. Kemudian juga yang kita ukur adalah lingkaran kepala dan lingkaran lengan atas. Nah, jadi ini yang jadi indikator pertumbuhan. Bahwa anak sedang tumbuh, kita bisa buktikan dari pengukuran tersebut. Sedangkan perkembangan itu bertambah matang, struktur, dan fungsi tubuh. Jadi strukturnya, fungsinya bertambah, maka dia disebut berkembang. Jadi secara kasar kita lihat anak berkembang kalau dia bertambah terampil, bertambah kepandaiannya. Jadi dia bersifat kualitatif. Nah, hal-hal yang bersifat kualitatif pasti pengukurannya lebih sulit. Dia pakai milestone. Milestone itu artinya misalnya umur 3 bulan anak bisa tengkurap, anak bisa meraih benda, anak bisa tersenyum, anak bisa menggumam, ngoceh. Nah, itu adalah milestone. Nanti umur 6 bulan beda lagi kemampuannya. Ya. Yang jadi indikator perkembangan itu adalah kemampuan melakukan gerakan kasar, kemampuan melakukan gerakan halus, kemampuan berbicara, kecerdasannya, psikososial, penglihatan maupun pendengaran. Jadi itu adalah fungsi dari tubuh yang kita nilai. Kita semua sebagai dokter perlu penting untuk mempelajari tumbuh kembang. Kenapa? Karena setiap manusia itu punya potensi yang dikenal dengan potensi lahir yang dia dapat dari kedua orang tuanya. Ya, orang tuanya menurunkan potensi pada anaknya. Misalnya anak yang lahir dari bapaknya besar tinggi, maka anaknya juga punya potensi untuk besar tinggi misalnya. Anak yang lahir dari ibunya yang cantik, pinter, maka anaknya juga punya potensi untuk seperti itu. Ya, didapat dari kedua orang tua. Tapi apakah nanti pada saat dewasa benar mereka akan menghasilkan orang dewasa yang merupakan kombinasi dari bapak dan ibunya? Sangat tergantung bagaimana mereka melalui tahap tumbuh kembangnya selama masa kanak-kanak sampai remaja. Baik perkembangan fisik
mental, emosi, maupun sosial. Jadi tidak semua anak yang punya potensi lahir yang begitu bagus muncul pada saat dewasa karena tahapan tumbuh kembangnya tidak berlangsung dengan baik. Secara khusus kita akan mengetahui dan memahami proses tumbuh kembang sejak konsepsi sampai dewasa. Jadi tahu bagaimana prosesnya, ya, bagaimana normalnya sehingga kita dapat mendeteksi kelainan tumbuh kembang. Diharapkan kita bisa mendiagnosis dini, memberikan terapi dini sehingga anak tidak cacat, bisa kembali normal tidak cacat, ya. Kemudian yang penting lagi adalah di sini kita belajar hal-hal apa yang mengganggu tumbuh kembang. Jadi dengan mengetahui penyebab gangguan tumbuh kembang, maka kita bisa melakukan usaha pencegahan gangguan tumbuh kembang, atau kalau yang sudah terganggu tumbuh kembangnya, kita bisa lakukan sesuatu supaya cacatnya tidak menjadi lebih parah atau lebih lanjut. Jadi itu yang menjadi tujuan kita belajar di blog ini. Tadi sudah saya jelaskan definisi pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang yang berikut, pertumbuhan itu punya ciri-ciri. Jadi ciri ini menunjukkan bahwa anak itu mengalami pertumbuhan. Yang pertama, sesuai definisinya pasti ada perubahan ukuran. Jadi anak yang tumbuh itu akan bertambah. Beratnya, tingginya, lingkaran kepalanya, maupun organ-organ tubuhnya. Jadi semua organ yang ada di dalam tubuhnya juga mengalami perubahan ukuran. Kemudian yang kedua, perubahan proporsi. Jadi ada perubahan proporsi dalam badan kita yang bisa kita lihat secara nyata, itu perubahan proporsi kepala dan titik pusat tubuh. Saya perlihatkan gambar ini, ya. Gambar ini bukan berarti janin yang 2 bulan tuh sama dengan orang dewasa 25 tahun. Tapi proporsi ini, ya. Proporsi artinya yang bawah 0%, yang atas tuh 100%. Jadi kalau kita lihat pada janin usia 2 bulan, maka proporsi kepalanya itu separuh dari panjang badannya. Ya, bisa kelihatan. Muniati. Proporsi kepalanya separuh dari panjang badannya. Jadi titik tengahnya di sekitar leher berarti. Titik tengah badannya di sekitar leher. 50%-nya di situ. Kemudian mengalami perubahan secara bertahap. Perubahan proporsi, perubahan titik tengah. Sehingga kita bisa lihat gambar yang ketiga itu neonatus. Berarti sudah lahir. Pada saat lahir, proporsi kepala itu 1/4 dari panjang badan. Jadi 20% dari panjang badan itu kepalanya. Dan titik tengah tubuh sekarang ada di sekitar umbilikus. Berubah jadi dia. Ya. Terus mengalami perubahan secara perlahan-lahan, secara bertahap, sehingga kalau kita lihat pada saat dewasa, kita lihat di gambar terakhir. Ya, panjang kepala kita itu sekitar 1/8 dari panjang badan kita keseluruhan. Dan titik tengah tubuh kita, titik pusat tubuh kita ada di sekitar simfisis pubis. Nah, itu adalah tanda bahwa kita mengalami pertumbuhan. Jadi kalau nanti kita ketemu anak yang proporsi kepalanya masih tetap besar, ya, titik tengah tubuhnya masih di sekitar dada misalnya, ya, berarti dia mengalami gangguan pertumbuhan. Jadi misalnya pada dwarfism, itu gangguan pertumbuhan, ya. Kemudian ciri yang ketiga, hilangnya ciri-ciri lama. Ada beberapa hal yang hilang. Yang pertama, kelenjar timus. Jadi kalau kita belajar tentang kelenjar timus, yang penting untuk hematogenesis, maka itu kelenjar timus itu adanya intrautrin. Begitu kita lahir, hilang dia. Ya, itu menunjukkan adanya pertumbuhan. Jadi kalau sampai waktu lahir timusnya nggak hilang, ada gangguan berarti. Sehingga dikenal dengan istilah timus persisten.
berarti tidak normal, bisa jadi sesak napas bayinya nanti. Kemudian yang akan hilang juga gigi susu. Waktu umur 8 bulan misalnya itu muncul gigi susu. Secara bertahap, muncul pelan-pelan, sehingga pada usia 2 tahun mungkin sudah lengkap 24 buah jumlahnya, nah nanti akan hilang. Sekitar usia 6 sampai 7 tahun mulai ganti satu-satu gigi susu ini. Itu juga merupakan adanya tanda pertumbuhan. Kemudian waktu bayi lahir punya refleks untuk bertahan hidup namanya refleks primitif. Dia juga harus hilang. Biasanya pada usia 6 bulan sudah menghilang. Jadi kalau refleks primitif nggak hilang, itu berarti ada gangguan juga. Ya. Yang keempat, munculnya ciri baru. Ciri baru kita bisa lihat yang tadi gigi susu hilang, lepas, kemudian diganti dengan gigi tetap. Kemudian yang juga menarik perhatian dan bisa dilihat dengan kasat mata, munculnya tanda-tanda seks sekunder. Jadi kalau pada masa bayi nggak ada kelihatan jelas tanda-tanda seks sekunder pada anak-anak, maka pada masa remaja dia akan tergambar jelas perubahan seks sekunder, sehingga kita bisa lihat secara kasat mata mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Nah, itu 4 ciri-ciri adanya pertumbuhan. Selain ciri-ciri tersebut, pertumbuhan juga punya keunikan. Yang pertama, kecepatan pertumbuhan tuh nggak teratur. Jadi pertumbuhan tuh bukan satu garis lurus kayak gitu, dengan kecepatan yang teratur, tetapi ada masa percepatan. Ada masa cepat, ada masa lambat. Jadi ada periode dia cepat, ada periode dia lambat. Yang itu yang kita harus pelajarin. Sehingga tahu pada saat ini harusnya cepat nih, pada saat ini harusnya lambat gitu ya. Kemudian setiap organ punya pola pertumbuhan yang berbeda. Jadi kalau kita perhatikan, ternyata organ-organ tubuh manusia ini punya pola pertumbuhan yang nggak sama, ya. Ada 4 pola pertumbuhan organ yang bisa kita gambarkan melalui kurva. Pertama, pola pertumbuhan umum. Kedua, pola pertumbuhan otak dan kepala. Ketiga, pola pertumbuhan jaringan limfoid. Keempat, pola pertumbuhan organ reproduksi. Jadi pola pertumbuhan umum itu semua organ, sebagian besar organ, itu mengikuti pola pertumbuhan umum itu. Yang bisa kita lihat secara kasat mata, pola pertumbuhan umum ini adalah pertumbuhan tinggi badan. Ya, jadi pola pertumbuhan umum ini hampir semua organ mengikuti pola ini. Yang bisa kita lihat secara kasat mata adalah pola pertumbuhan tinggi badan. Yang lain yang punya pola pertumbuhan khusus yang 3 ini, ya. Otak itu punya pola pertumbuhan yang khusus, jaringan limfoid juga khusus, organ reproduksi juga khusus. Jadi kalau jantung dia sama seperti pertumbuhan umum, khusus juga, ya. Apalagi paru, jantung, khusus, ginjal, semuanya ngikut pola pertumbuhan umum. Jadi 3 organ di bawah ini saja yang tidak mengikuti pola pertumbuhan umum. Pola pertumbuhan umum seperti ini, dia berlangsung terus sejak konsepsi tadi yang saya sebut, tetap ya sampai dewasa, cuma ada fluktuasi. Ada fluktuasi dalam kecepatan tumbuhannya. Percepatan maksimum itu terjadi pada akhir masa janin. Jadi kalau kita lihat panjang badan janin itu maksimum itu di akhir kehamilan, yaitu di trimester ketiga. Itu terjadi penambahan tinggi badan, panjang badan yang cepat. Kemudian setelah lahir mulai berkurang kecepatannya, ya, sampai melewati masa bayi. Kemudian masuk prasekolah, tumbuhnya lambat lagi. Jadi anak-anak prasekolah itu tumbuhnya lambat, nggak banyak kenaikan berat badannya. Akan cepat lagi pada masa adolescence atau masa remaja. Jadi masa remaja itu cepat dia naik tingginya, kemudian pelan-pelan menurun dan berhenti setelah dewasa. Jadi tinggi itu nggak nambah lagi setelah dia dewasa atau setelah 18 tahun dari dewasa, ya. Nah, itu pola pertumbuhan umum yang bisa kita lihat dari langkah atau tinggi badan. Jadi kalau kita gambarkan tinggi badan anak itu kira-kira seperti ini.
Ini kurva tinggi badan yang sangat terkenal yang dilakukan oleh Pak Monbiot pada anak laki-lakinya di tahun 1759. Ya, dia mengukur anak laki-lakinya sendiri. Nah, kemudian di plotnya di sini seperti ini ternyata peningkatan berat badannya. Ya, dia tinggi badannya. Jadi tinggi badannya seperti ini. Nah, yang tadi ya. Ini masih cepat di tahun pertama, kemudian di anak sekolah agak landai, prasekolah landai, ini cepat lagi di usia remaja, naik dengan cepat. Setelah 18 tahun udah selesai, nggak bertambah lagi. Ya, ini tinggi badan dia secara berkala. Lalu kita lihat pertambahan berat badannya, maka begitu dia lahir, jadi intrauterin tadi di trimester terakhir terjadi penambahan 22 cm panjang badan. Tapi begitu lahir, maka dia mulai menurun penambahan berat tinggi badannya, percepatannya jadi menurun ya. Jadi pada 1 tahun mungkin bertambah sekitar 20 cm, 2 tahun bertambah 17 cm, kemudian terus menurun pada usia prasekolah dia sekitar 6 cm setiap tahun. Ya, pada usia sekolah tambah turun lagi. Menjelang remaja naiknya sekitar 3 cm saja setiap tahun ya, jadi 10. Setelah remaja baru dia terjadi peningkatan kecepatan pertumbuhan tinggi lagi dengan cepat sampai di puncak masa remaja, yang remaja menengah dia turun lagi. Nah, kemudian setelah 18 tahun selesai ya, bertambah lagi ya. Jadi ini yang tadi adalah jarak tempuh, tinggi badannya dari tahun ke tahun. Kalau ini kecepatan pertambahannya. Jadi kelihatan bagaimana dia berfluktuasi penambahan tinggi badannya. Ya. Kemudian pertumbuhan yang kedua, pertumbuhan otak dan kepala. Ini khusus untuk otak dan kepala saja, di mana pada saat lahir berat otak bayi lahir itu sekitar 25% saja dari berat otak dewasa. Kemudian 50% pertumbuhan itu terjadi pada tahun pertama, 20% terjadi pada tahun kedua. Jadi kita bisa lihat bahwa perkembangan otak itu yang sangat pesat adalah di intrauterin dan sampai dengan 2 tahun pertama. Atau sekarang ada istilah yang sangat terkenal, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu adalah masa pertumbuhan otak yang sangat besar. Itu yang harus kita manfaatkan untuk merangsang perkembangan anak. Ya. Umumnya para ahli menganggap bahwa pada usia 5-6 tahun itu otak anak itu sudah mencapai 90% otak dewasa. Nah, jadi yang ini yang kita lakukan, kita manfaatkan untuk melakukan stimulasi dini dan deteksi dini. Jangan sampai kita terdeteksi ada gangguan perkembangan itu di atas 2 tahun, apalagi di atas 5 tahun, karena apapun yang kita lakukan, kita cuma bisa menambah 10% saja dari kemampuan otaknya. Ya, sementara kalau kita dapatnya di 2 tahun pertama kehidupan, itu ada banyak yang masih kita bisa perbaiki fungsi otaknya. Kemudian pertumbuhan jaringan limfoid punya sifat yang berbeda lagi. Dia akan tumbuh cepat pada masa bayi dan anak. Sehingga pada usia 10-12 tahun dia mencapai 2 kali ukuran dewasa. Jadi nanti kalau ketemu jaringan limfoid itu contohnya tonsil ya. Tonsil, adenoid, limfe, kelenjar getah bening, termasuk jaringan limfe di usus, ada banyak tuh. Nah, kalau kita ketemu nanti usia 10 tahun, tonsilnya besar, jangan buru-buru dipotong, karena seperti itu pertumbuhan jaringan limfoid. Di usia 10-12 tahun dia akan mencapai 2 kali ukuran dewasa. Ya, kalau tidak mengganggu, maka jangan dipotong, karena nanti dia akan menurun pada masa pubertas, mengalami involusi sampai mencapai ukuran dewasa. Yang terakhir, pertumbuhan organ reproduksi. Organ reproduksi itu tahun pertama berkembang sangat lambat.
hampir nggak ada perkembangan yang berarti, dia akan tumbuh pesat pada masa remaja. Jadi pada masa remaja dia tumbuh pesat sehingga menunjukkan tanda-tanda seks sekunder. Jadi misalnya pada anak perempuan terjadi pembesaran payudara, ya, terjadi pertumbuhan rahim, kemudian menstruasi. Begitu juga pada anak laki-laki terjadi pemanjangan penis, pembesaran testis, ya, kemudian jadi mimpi basah dan lain-lain. Nah, untuk organ reproduksi ini masih berkembang pesat meskipun seluruh pertumbuhan badan udah berakhir. Jadi setelah tingginya mencapai maksimal, tinggi nggak bertambah lagi, tapi organ reproduksi masih berkembang dengan pesat, terutama mulai berfungsi dia, ya, dari kehidupan seksualnya. Nah, semua pola pertumbuhan tadi kalau digambarkan dalam satu kurve seperti ini, ya. Jadi kita lihat tadi pola pertumbuhan umum yang ini pola pertumbuhan umum. Jadi dia akan tumbuh terus, ya, dengan pesat pada tahun pertama, kemudian setelah 2 tahun atau prasekolah dia tumbuh lambat, landai, dan akan cepat pada waktu masuk remaja. Jadi bisa kita lihat dari pertumbuhan tinggi badan. Kalau perkembangan otak, dia tumbuh pesat pada 2 tahun pertama juga, tapi masih tetap tumbuh sampai dengan usia 5 tahun. Setelah 5 tahun sampai 18 tahun itu cuma sekitar 10% saja lagi. Jadi ini yang penting untuk kita manfaatkan untuk stimulasi dan deteksi dini gangguan bawaan, ya. Kalau organ limfoid kita bisa lihat tumbuh pesat sekali sampai dengan usia 10 tahun, sehingga ukuran organ-organ limfoid itu 2 kali ukuran dewasa pada saat usia remaja. Baru kemudian akan nurun. Kalau organ reproduksi tahun-tahun pertama, ya, kanak-kanak hampir nggak ada perkembangan, kemudian meningkat pesat pada saat remaja. Jadi yang saya jelaskan tadi bisa dirangkum dalam satu gambar ini. Kita sudah bicara tentang pertumbuhan, kemudian perkembangan juga punya ciri. Saya ngomong udah jelas ya? Atau kecepatan ini? Nggak kecepatan? Imaudina. Sudah jelas, dokter. Jelas. Nggak kecepatan? Kalau kecepatan kasih tahu. Jadi perkembangan juga punya ciri. Perkembangan tadi bertambahnya fungsi, ya, bertambahnya fungsi dan struktur tubuh. Maka cirinya perkembangan melibatkan perubahan pasti. Kalau nggak berubah, berarti nggak berkembang, ya, sama pertumbuhan tadi. Harus berubah ukuran, baru dia bertumbuh. Kalau nggak berubah ukurannya nggak bertumbuh berarti. Yang kedua, perkembangan itu erat hubungannya dengan maturasi susunan saraf pusat. Jadi yang mengatur perkembangan itu otak. Jadi otak sudah matang, sudah siap berfungsi, kita stimulasi, maka akan terjadi perkembangan yang bagus. Jadi kita mesti tahu, belajar di neurologi ada daerah-daerah tertentu yang matang lebih dulu misalnya, ya. Yang matang itu berarti dia sudah terbentuk sinaps dan mielin. Yang daerah-daerah yang belum ada sinaps dan mielin, dia belum matang berarti, belum akan berfungsi. Tapi begitu daerahnya sudah banyak sinaps dan mielin, berarti dia akan matang. Berarti dia bisa berfungsi. Jadi sedikit banyak akan berhubungan dengan, akan ada hubungan dengan pelajaran kamu mengenai perkembangan susunan saraf pusat, ya. Kemudian perkembangan itu punya pola yang tetap, punya tahapan yang berurutan. Jadi misalnya sebagai contoh kasar aja, anak-anak itu akan berkembang, baru lahir cuma bisa telentang saja, 3 bulan akan tengkurap, 6 bulan akan duduk, 9 bulan akan merangkak, 11 bulan akan berdiri, 12 bulan akan berjalan misalnya. Itu adalah pola dan tahapnya. Jadi polanya tetap, tahapannya kayak itu, nggak akan pernah ketukar. Nggak ada nanti anak yang belum bisa tengkurap tapi udah bisa jalan, ya, nggak ada. Pasti dia seperti itu.
punya pola yang tetap dengan tahapan yang berurutan. Yang berbeda tuh cuma kecepatannya. Jadi kecepatan berbeda. Maka itu kalau kita lihat di textbook, misalnya anak bisa merangkak, anak bisa tengkurap antara 3 bulan sampai 5 bulan. Jadi ada range-nya. Ya, bisa duduk 6 bulan sampai 9 bulan misalnya. Ada range seperti itu. Yang cepat, yang range yang paling bawah dia paling cepat. Yang lambat paling atas. Tapi tetap ada masa normalnya yang kita tahu di luar masa itu berarti dia sudah terlambat. Ya. Kemudian perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan. Jadi anak yang normal itu tambah besar, tambah pinter. Kalau ada yang besar aja nggak pinter-pinter, berarti nggak normal dia. Sama seperti otak juga seperti itu dia. Selnya banyak dulu, ya. Neurogenesis itu kan proliferasi dulu. Proliferasi, kemudian migrasi, diferensiasi. Baru kemudian setelah tertata, baru dia berfungsi. Nah, jadi tumbuh dulu, baru dia berkembang. Ya. Perkembangan awal menentukan perkembangan selanjutnya. Ini bisa dimengerti karena perkembangan itu punya pola yang tetap dan punya tahapan yang berurutan. Jadi bagaimana perkembangan awal akan menentukan perkembangan selanjutnya. Misalnya anaknya 3 bulan bisa tengkurap, maka 6 bulan nanti dia akan duduk insya Allah. Ya, tahapannya seperti itu, polanya seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya anak 3 bulan belum bisa tengkurap, belum bisa, 5 bulan baru bisa, bisa ya tahu 7 bulan bisa tengkurap, maka yang berikutnya pasti juga duduk. Nggak akan dia karena sudah 7 bulan, terus 9 bulan nanti langsung berangkat, dia nggak duduk lagi. Nggak, dia duduk dulu. Baru setelah duduk, baru bisa berangkat. Nah, kalau bisa tengkurapnya sejak di usia 7 bulan, maka bisa dipastikan bahwa perkembangan duduknya juga akan terlambat karena tengkurapnya sudah terlambat. Jadi duduknya juga akan terlambat. Jadi itu maksudnya perkembangan awal menentukan perkembangan selanjutnya. Bisa kita prediksi karena dia punya pola, punya tahapan yang berurutan. Ya. Kemudian arah perkembangan itu sifatnya sefalokaudal dan proximodistal. Sefalo itu kepala, kaudal itu ekor. Ya. Jadi arah perkembangan itu dari kepala sampai ke ekor. Jadi anak-anak yang baru lahir akan berusaha mempertahankan posisi kepalanya dulu untuk perkembangan lanjutnya. Jadi kalau dia sudah bisa mempertahankan posisi kepala tegak, itu adalah persiapan untuk bisa tengkurap. Kemudian setelah bisa tengkurap, dia ke bawah lagi, ke daerah pinggang. Sudah pinggangnya udah mantep, dia mampu duduk nanti. Sudah duduk ke bawah lagi, ke pinggul, ke paha, dan lain-lain. Sebagai persiapan untuk merangkak, untuk berdiri dan berjalan. Jadi arahnya dari sefal ke kaudal. Ya. Kemudian perkembangan juga arah proksimo-distal. Dari proksimal ke distal. Jadi kalau misalnya bayi-bayi umur 3 bulan, diberikan sesuatu mainan, dia mau meraih, maka dia belum bisa meraih langsung menggunakan jarinya, tapi dia akan mengangkat badannya aja dulu, mengangkat lengan atasnya aja dulu, kayak gitu. Karena perkembangannya baru di proksimal, nanti baru pelan-pelan berkembang ke distal, sehingga pada usia 6 bulan dia bisa meraih benda, tapi menggenggam langsung diambil, gitu. Ya. Setelah 9 bulan baru dia lebih ke ujung lagi sehingga bisa menjimpit pakai ibu jari dan jari telunjuk. Jadi perkembangannya itu dari proksimal sampai ke distal. Nggak ada bayi baru lahir udah bisa menjimpit. Balik jadinya distal dulu, ya. Jadi seperti itu perkembangannya sefalokaudal dan proksimo-distal. Nah, itu adalah ciri-ciri perkembangan. Kemudian ada hal-hal yang mempengaruhi tumbuh kembang. Jadi perkembangan itu tidak terjadi secara otomatis. Begitu lahir dia akan mengalami tumbuh kembang sendiri, enggak. Ya, dia akan banyak hal-hal yang mempengaruhinya karena tumbuh kembang itu merupakan hasil interaksi dari banyak faktor. Faktor-faktor tersebut kita kelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal tuh ini, ada di dalam badannya, terutama yang genetik, yang diturunkan oleh kedua orang tua. Selain genetik, ada perbedaan ras, etnis, bangsa. Jadi ada bangsa-bangsa tertentu yang ukurannya tinggi-tinggi misalnya, ya. Kita jangan iri kalau kita berasal dari ras yang ukurannya lebih kecil, karena seperti itulah perbedaan yang bersifat internal, ya. Kemudian juga keluarga. Ada satu keluarga begitu keluar bapaknya gemuk, keluar anak pertamanya gemuk, keluar anak keduanya gemuk, gitu seperti itu, ya. Jadi dia ada beda perbedaan keluarga. Umur tadi, umur setahun tumbuhnya cepat, nanti 2 tahun tumbuh lebih lambat, nanti pada saat remaja tumbuh cepat lagi. Jadi artinya jangan dibandingkan anak usia 1 tahun dengan anak 3 tahun, anak 3 tahun dengan usia 11 tahun, seperti itu. Kecepatan pertumbuhannya beda. Begitu juga jenis kelamin. Anak laki-laki jangan dibandingkan pertumbuhannya dengan anak perempuan, karena itu nanti pola pertumbuhan kurva pertumbuhan itu berbeda antara anak laki-laki dengan anak perempuan karena kecepatannya berbeda, ya. Kemudian juga kelainan kromosom, ada kelainan kromosom yang mempengaruhi tumbuh, ada yang dia jadi tinggi benar, ada dia yang jadi pendek. Jadi itu adalah faktor-faktor internal. Sedangkan faktor eksternal itu berasal dari lingkungan. Dia bisa mempengaruhi pada saat pranatal, pada saat perinatal maupun pada saat postnatal. Pada saat pranatal berarti sebelum kehamilan, yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak itu gizi ibu. Jadi kalau ibunya gizi jelek, maka hampir bisa dipastikan janinnya nanti akan lahir prematur, BBLR, ya. Jadi kalau ibu yang masih gizinya jelek, jangan suruh hamil dulu, perbaiki dulu gizinya gitu, supaya melahirkan bayi yang yang sehat. Ya, kemudian faktor mekanis. Faktor mekanis itu bagaimana bentuk uterus misalnya. Kemudian toksin dan kimia yang terpapar pada ibu. Kemudian endokrin ibu. Endokrin ibu itu yang paling erat kaitannya dengan tumbuh kembang, tiroid, ya, diabetes. Jadi kalau hipotiroid menghasilkan bayi yang kerdil, yang idiot. Kalau diabetes menghasilkan bayi yang besar, makrosomia misalnya. Ya, kemudian radiasi pada saat intrauterin, terutama pada trimester pertama kehamilan. Kemudian juga infeksi intrauterin. Infeksi intrauterin yang paling banyak sekarang mengganggu tumbuh kembang itu adalah infeksi TORCH. Toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, cytomegalovirus, dan herpes. Ya. Kemudian juga kelainan imunologis pada ibu, anoksia embrio, misalnya ibunya hipertensi kronis, ya, itu bayinya akan mengalami anoksia. Kemudian juga psikologis ibu. Jadi ibu-ibu yang stres, yang depresi itu akan berpengaruh terhadap bayinya, ya. Ibu-ibu yang happy juga akan menghasilkan anak-anak yang sehat. Ibu-ibu yang depresi, ansietas akan melahirkan bayi yang hipoaktif, misalnya yang murung, gitu. Kemudian juga faktor perinatal. Jadi bisa jadi ibu-ibu nggak punya faktor pranatal, sehat-sehat aja semuanya, tapi ada punya faktor perinatal, misalnya lahir prematur, lahir BBLR, waktu lahir ada komplikasi, asfiksia misalnya, ya, trauma kepala, macam-macam, hipoglikemia, hiponatremia, hipokalsemia, meningitis, gitu ya. Kemudian faktor pasca natal juga berperan. Misalnya gizi anak, bagaimana gizi anak selama dia tumbuh kembang. Anak yang gizinya jelek, maka bisa dipastikan dia ya tumbuhnya nggak bagus, dia beratnya nggak bagus, tingginya nggak bagus, lingkaran kepala nggak bagus, jadi IQ-nya juga akan menurun. Kemudian anak-anak dengan penyakit kronis, dengan kelainan kognitif, anak-anak yang terpapar dengan lingkungan fisik dan kimia yang nggak bagus, psikologis juga, psikologis ibu, psikologis anak, ya. Kemudian endokrin juga sama seperti tadi, anak-anak yang kena diabetes, anak-anak yang hipo ataupun hipertiroid, anak-anak yang gangguan fungsi adrenal itu akan menghambat tumbuh kembangnya. Kemudian juga sosioekonomi. Anak itu untuk tumbuh kembang dengan baik ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarganya. Nanti kita lihat
Karena itu sosioekonomi keluarga akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Begitu juga lingkungan pengasuhan, ya, di mana dia diasuh, bagaimana pengasuhnya, apakah dia memberikan perhatian, apakah dia memberikan makanan dengan benar, apakah dia memberikan stimulasi yang baik, itu akan pengaruh, ya. Jadi yang penting dari lingkungan pengasuhan itu memberikan stimulasi yang baik. Kemudian juga obat-obatan. Ada obat-obat yang merangsang pertumbuhan, ada obat-obat yang menghambat pertumbuhan. Yang merangsang pertumbuhan misalnya steroid. Pada tahap awal dia merangsang pertumbuhan, anaknya nafsu makan meningkat, naik tingginya cepat, tapi kemudian cepat menutup epifise sehingga tinggi badan akhirnya akan lebih pendek pada anak-anak yang mengkonsumsi steroid jangka panjang. Begitu juga obat-obat kemostatik, misalnya kemoterapi. Jadi kalau nanti kita punya anak-anak dengan gangguan perkembangan, maka kita di klinik tuh mesti anamnesis. Adakah faktor-faktor ini pada anak tersebut, ya? Mulai dari pranatal, perinatal, atau postnatal, atau untuk edukasi. Kalau ada ibu yang nanya gimana supaya anaknya bisa tumbuh kembang dengan baik, maka kita edukasi nih. Mulai dari pranatal ibunya harus seperti ini, waktu perinatal ibunya jangan sampai melahirkan bayi prematur, gitu ya. Kemudian sudah postnatal gizinya harus diperhatikan, stimulasinya harus cukup, gitu. Bentar ya. Ya, jadi semua ini perlu untuk kita membantu mencari. Kalau ada anak gangguan tumbuh kembang, kita cari apa saja yang merupakan penyebab atau faktor risiko terjadinya gangguan ini. Apa saja yang harus diperbaiki, apa saja yang harus diberikan edukasi, seperti itu ya. Jadi dicari semua. Kemudian untuk tumbuh dengan optimal, anak itu punya kebutuhan. Kebutuhan ini harus dipenuhi. Namanya kebutuhan dasar dibagi menjadi 3. Kebutuhan yang sifatnya fisik, biomedis, atau asuh. Kemudian kebutuhan yang sifatnya kasih sayang atau emosi, kenal dengan ASI. Kemudian kebutuhan yang sifatnya latihan atau rangsangan, dikenal dengan asah. Jadi nanti anak itu harus cukup asuh, ASI, dan asah. Biasanya koas atau dokter secara umum tuh ngerti asuh, ASI, asah. Tapi begitu ditanya, asuh itu apa contohnya, ASI itu apa contohnya, asah itu apa contohnya, nggak tahu. Sehingga tidak bisa melakukan edukasi kepada orang tua. Kalau orang tua nanya, supaya anak saya bagus, pinter, mau diapain dok? Nah, gitu. Ya, ini yang harusnya kamu tahu. Kebutuhan asuh itu kebutuhan yang sifatnya fisik, biomedik. Jadi yang pertama nutrisi yang harus cukup. Nutrisi yang adekuat dan seimbang. Nanti Dokter Julius yang akan ngajarin nutrisi bagaimana yang dibutuhkan oleh anak. Yang pasti pada saat lahir nutrisi terbaiknya adalah ASI. Air susu ibu. Karena itu setiap bayi harus dapat ASI. Ya, ASI eksklusif. Yang dimaksud dengan ASI eksklusif itu cuman ASI saja sampai usia 6 bulan. Jadi sampai 6 bulan tuh nggak dapat tambahan yang lain. ASI toh. Setelah 6 bulan, ASI ditambah MPASI, makanan pendamping ASI. Jadi yang disebut MPASI itu bukan pengganti, tapi pendamping. Artinya ASI sendiri masih tetap diberikan, tapi sudah didampingi dengan makanan lain, misalnya bubur. Ya, sementara ASI-nya diteruskan sampai usia 2 tahun. Nah, gitu yang nutrisi yang penting. Kemudian bagaimana adekuat dan seimbang? Dr. Julius atau Dr. Maneta akan mengajarkan berapa karbohidratnya, berapa proteinnya, berapa lemaknya, bagaimana vitamin dan mineralnya. Ya, yang pasti
bahwa anak butuh nutrisi yang adekuat dan seimbang untuk tumbuh dan kembangnya. Kemudian anak harus dipenuhi perawatan kesehatan dasarnya. Apa? Imunisasi harus lengkap. Jadi kalau nutrisi yang baik akan memfasilitasi tumbuh kembang dengan baik, sementara penyakit akan menghambat tumbuh kembang dengan baik. Karena itu anak harus dilindungi dari penyakit, salah satunya dengan memberikan imunisasi. Udah dapat kuliah imunisasi enggak ya? Halil ini dari FK ya, Halil ini. Halil Sobirin. Pernah dapat kuliah imunisasi enggak? Hah? Maulina. Pernah dapat kuliah imunisasi enggak? Nah, dokter, di beberapa IT diselipin kuliah imunisasi. Ya, Dokter Yulia sudah memberikan ya. Nah, jadi Ya, harus tahu dokter. tuh apa saja yang diperlukan oleh anak, karena semua anak harus dapat imunisasi ini untuk melindungi dia dari penyakit-penyakit infeksi, penyakit menular yang bisa menghambat tumbuh kembangnya, ya. Kemudian harus ditimbang secara berkala, karena cukup tidak gizinya itu, cukup tidak nutrisinya itu kita tahu dari timbangannya yang naik terus, gitu ya. Kemudian kalau ada sakit, deteksi dini, jangan sampai telat, jangan sampai berlanjut, obati secara dini, jangan sampai telat, jangan sampai udah parah mau diobati. Termasuk gangguan tumbuh kembang tadi. Harus dini supaya masih ada kesempatan untuk memperbaiki, ya. Kemudian anak butuh pakaian yang layak, yang bersih, yang aman, bukan pakaian yang mewah, bukan pakaian yang mahal, tapi yang sesuai dengan anak, yang supaya dia bisa beraktivitas untuk melakukan kegiatannya, untuk bermain-main, ya, yang nyaman, yang penting bersih, aman artinya ya jangan sampai nanti ada payat-payatnya di lehernya, begitu tarik-tarikan goreslah lehernya gitu, ya. Jadi baju-baju kaos, baju-baju yang nyaman lebih cocok untuk anak supaya dia bisa beraktivitas, ya. Kemudian perumahan yang layak dan sehat. Ini juga rumah yang layak, yang sehat. Ada pembagian ruangan, ada ruang tidur, ada ruang main, misalnya seperti itu, ya. Yang punya halaman, yang apa? Jauh dari polusi, yang nggak dekat dengan jalan besar sehingga buka pintu langsung disambar motor, yang nggak di pinggir kali, begitu keluar langsung nyemplung di sungai misalnya, ya. Jadi seperti itu. Kemudian higien, sanitasi, dan lingkungan juga. Jadi kebersihan pribadi, kebersihan lingkungan. Kebersihan pribadi itu termasuk anggota badan, mandi, gosok gigi, gitu ya. Kebersihan lingkungan itu berarti air minumnya, jambannya, gitu. Kemudian kesehatan dan sosioekonomi orang tua. Jadi anak-anak itu butuh orang tua yang sehat. Kalau enggak, orang tuanya bisa jadi sumber penularan penyakitnya. Orang tuanya TBC misalnya, anaknya bisa jadi TBC, ya. Orang tuanya perokok, anaknya bisa jadi asma misalnya, ya. Sosioekonomi orang tua juga perlu, karena ada banyak yang harus dibeli pakai uang, termasuk menyiapkan nutrisi yang baik, itu nanti harus disiapkan uangnya, harus beli, ya. Kemudian juga kesegaran jasmani, olahraga, rekreasi. Jadi anak butuh olahraga, anak butuh rekreasi, ya. Kemudian termasuk semua sarana kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan. Kalau yang namanya sarana, tentu itu bukan tanggung jawab orang tua, tapi pemerintah lah yang menyiapkan. Ada tempat berobat, ada tempat dia sekolah gitu. Tapi yang atas-atas itu adalah tugas orang tua untuk memenuhinya, ya. Nutrisi tadi, memberikan imunisasi, nimbang, ya, pakaian, perumahan, itu tugas orang tua. Kemudian yang kedua, kebutuhannya ASI. ASI itu berupa kasih sayang orang tua. Kasih sayang orang tua nih, kalian nanti koas kalau di
sudah poskap di bagian anak, ditanya ASI itu apa, kasih sayang. Contohnya kasih sayang apa? Kalau nangis digendong, nggak sederhana itu yang namanya kasih sayang, ya. Tapi bagaimana orang tua itu memberikan rasa aman. Jadi rasa aman itu nggak ada rasa ketakutan, nggak ada rasa ngeri, ya. Seperti itu. Termasuk yang tadi, kalau ada berada di lingkungan yang bagus, ya, rumahnya nggak depan jalan, rumahnya nggak di sebelah kali, itu berarti memberikan rasa aman. Ya, kapan ibunya dibutuhkan, ibunya ada untuk membantu dia. Itu. Kemudian anak juga perlu harga diri. Jadi nggak dikecam terus, nggak dicecar terus, nggak dicela terus, tapi dihargai. Begitu dia bisa melakukan sesuatu, dipuji, pinter, bagus gitu. Jadi dia ada harga dirinya. Anak butuh akan sukses. Jadi ini penting kalau misalnya memberikan tugas, memberikan pelajaran, ya, memberikan tugas lah ke anak, kita lihat dulu kira-kira anaknya mampu nggak melakukan. Kita udah kasih contoh dulu nggak? Sudah dikasih contoh, kira-kira dia mampu, baru kasih tugas. Supaya begitu dia berhasil, dia merasa sesuatu. Ya, dia merasa sesuatu, senang, bangga. Nah, ini yang akan merangsang dia termotivasi untuk melakukan lebih lagi. Tapi kalau kita berikan tugas yang udah jelas dia gak akan mungkin bisa melakukan, maka gagal berulang-ulang itu akan membuat dia frustasi sehingga tidak mau mencoba lagi. Ya, jadi tolong untuk diperhatikan bahwa bukan cuma anak sih, semua orang butuh akan sukses. Karena itu bagusnya diajarin dulu, belajar, bisa baru kasih tugas, gitu, ya. Kemudian anak harus dilatih untuk mandiri. Jadi ini yang kadang-kadang orang tua nggak memberikan kesempatan, ya. Ada anak yang 1 tahun udah kepengen makan sendiri, tapi karena ibunya nggak mau repot, nanti berantakan, mau disapu lagi, mau diapa lagi, ya udah sini disuap aja, terus selesai. Akhirnya begitu ke klinik, begitu kita punya pertanyaan, udah bisa makan sendiri belum? Itu karena kesalahan orang tuanya tidak melatih anaknya mandiri. Udah 3 tahun kemana-mana masih pakai pampers karena nggak dilatih untuk BAB sendiri, BAK sendiri, ya. Kemudian anak perlu dorongan. Setiap mencoba hal yang baru pasti takut, pasti ragu-ragu, pasti malu-malu mungkin. Nah, itu didorong untuk berani mencoba dan diberi kesempatan dan pengalaman untuk mencoba. Ya, jadi jangan suka-suka tuh keluarga muda, apalagi keluarga kaya, ada banyak babysitternya. Jadi semua nggak dikasih kesempatan untuk mencoba, semuanya dikerjain oleh babysitter. Ya, jadi anaknya nggak dapat kesempatan, nggak dapat pengalaman, nggak kemampuan untuk mandiri. Nggak bisa semua nanti waktu dites di klinik kita. Ini tolong perhatikan, ya. Kemudian anak perlu rasa memiliki. Jadi kalau sudah mengerti, dia harus tahu benda-benda itu mana yang punya kakak, mana yang punya adik, mana yang punya papa, mana punya mama, seperti itu. Ada namanya, ya. Sehingga masing-masing menjaga barang-barang mereka. Kalau nanti kita perlu, mereka bersaudara perlu punya orang lain, dia pakai pinjem, gitu, atau pakai minta. Kalau minta berarti boleh habis, mereka tidak wajib untuk mengembalikan. Tetapi kalau pinjam selesai harus dikembalikan. Nah, itu harus ada rasa seperti itu supaya nanti tahu dia bahwa ini punya kakak loh. Saya cuma pinjam. Jadi selama pinjam saya harus jaga. Kalau sudah selesai saya harus perbaiki, seperti itu. Ya. Jadi hal-hal seperti ini yang kadang-kadang nggak sadar bahwa itu adalah ASI. Ya, ASI yang harus diajarkan sejak mereka dini supaya nanti tidak punya orang punya kita. Ya, kita punya orang gitu. Nggak boleh, ya. Kemudian asa. Asa itu juga diperlukan seawal sedini mungkin. Jadi asa itu sebenarnya rangsangan, ya, rangsangan
Bisa berupa latihan, permainan, pendidikan. Nah, ini sudah harus diberikan seawal sedini mungkin. Kadang-kadang kalau ditanya nih, asah tuh dirangsanya kapan? Berbuah apa? Biasanya koas tuh jawabnya sekolah, Dok. Belajar sekolah, belajar nulis, belajar membaca. Enggak, itu udah telat kalau belajar sekolah, karena sekolah tuh mungkin 4-5 tahun ya. Jauh sebelum itu, seawal mungkin, sedini mungkin. Ya, harus diberikan terutama sampai usia 4-5 tahun tuh karena mengejar perkembangan otak tadi. Mengejar perkembangan otak tadi kan yang paling cepat itu kan sampai 5 tahun. Atau yang paling cepat lagi adalah pada 2 tahun pertama kehidupan atau 1000 hari pertama kehidupan. Maka asah tuh di situ perlunya. Dilatih. Dilatih apa? Latih apa aja. Ya. Jadi melatihnya sesuai umur dan kemampuan anak. Yang dilatih psikomotor, berarti gerakan, bahasa, sosial, emosi, kecerdasan. Ya, bisa informal di rumah, bisa formal kalau nanti udah sekolah, atau non formal ikut kursus khusus. Nah, jadi misalnya pada usia 3 bulan, bisa dilatih apa ya? Pada usia 3 bulan, anak harus sudah bisa tengkurap, anak harus bisa meraih benda, anak harus bisa tersenyum, tertawa, anak harus bisa koin. Nah, itu berarti sebelum 3 bulan kita sudah bisa berikan asah. Supaya dia bisa tengkurap di usia 2-3 bulan, maka sebelum 3 bulan kita sudah latih dia untuk bolak-balik supaya bisa menegakkan kepalanya, mengontrol kepala supaya nanti pas 3 bulan dia bisa tengkurap. Supaya dia bisa senyum berarti orang tuanya harus sering-sering senyum di depan muka anaknya. Supaya dia bisa ngoceh, anaknya harus sering-sering ngomong di depan anaknya. Supaya dia bisa meraih benda berarti orang tua harus memberikan mainan di depan anaknya supaya dia bisa meraih benda. Nah, seperti itu namanya asah dan bisa diberikan sedini mungkin, ya. Dan setiap asah, setiap latihan itu harus merangsang motoriknya, bahasanya, sosial, emosi, dan kecerdasannya. Yang sekarang banyak orang tua itu memberikan asah itu dalam bentuk tontonan, entah itu TV, entah itu gadget, macam-macam. Itu nggak benar. Karena kalau diberikan dalam bentuk seperti itu, maka yang dirangsang, kalau kamu nonton itu yang dirangsang apanya? Cuman penglihatan dan pendengaran. Penglihatan dan pendengaran. Dia nggak merangsang fisik, nggak merangsang motorik, nggak merangsang sosial, emosional, nggak merangsang kecerdasan. Nah, jadi mestinya diberikan dalam bentuk benda nyata sehingga dia bisa merangsang semuanya. Bisa mau dipegang, mau di apa, mau dijilat kalau perlu, mau dicium supaya semuanya terangsang. Ya, jadi semua panca indera harusnya terlibat di setiap proses asah ini, di setiap proses latihan. Entah itu latihan, entah itu bermain, entah itu pendidikan. Kalau pendidikan mungkin sudah formal ya, sudah di sekolah PAUD paling enggak, tapi yang latihan-latihan tadi yang simpel, belajar bagaimana dia bisa tengkurap, bagaimana meraih benda, bagaimana tersenyum, itu dalam bentuk latihan sederhana bisa dilakukan di rumah, kemudian juga dalam bentuk permainan. Jadi tolong nanti kalau melakukan edukasi jangan pernah asah itu dalam bentuk tontonan. Ya, jangan pernah dalam bentuk media sosial. Nah, ini yang bisa saya sampaikan untuk kuliah pertama. Sebagai dasar konsep umum tumbuh kembang, tahu apa itu tumbuh, apa itu kembang, apa itu ciri-ciri tumbuh, termasuk keunikan pertumbuhan, ciri-ciri kembang, ada banyak hal-hal yang mempengaruhi tumbuh kembang sehingga harus kita jaga, jangan sampai memberikan pengaruh yang buruk, tapi harus memberikan pengaruh yang baik. Kemudian ada kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga, baik berupa asuh, asih, ataupun asah, sehingga anaknya bisa tumbuh kembang dengan optimal. Jadi ini bisa dijadikan bahan edukasi supaya ibu-ibu tahu apa yang harus dilakukannya. Itu untuk kuliah pertama saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada?
Nggak ada pertanyaan. Saya kecepatan ngasih kuliahnya. Ada nggak pertanyaan? Saya cepat karena saya mau ke poliklinik ini, ya. Sorry aja. Itu di chat ada apa? Terhadir jangan lupa. Eti, Ya, Dok. terhadirnya sudah. Terhadir sudah. Ini siapa yang ngomong? Bukan Eti ya? Indra, Dok. Indra, Dok. Indra. Ya, Dok. Oh, ya. Sudah daftar hadirnya sudah. Sudah, Dok. Oke, nanti ada kuis. Kuis, ya. Ada, Dok, ada. Oke. Aku mesti cepat karena aku mesti ke poliklinik ya. Oke, Tapi Dok. materinya sudah saya sampaikan dengan lengkap untuk konsep umum tumbuh kembang. Besok ada kuliah lagi kan? Iya, Dok. Besok ada kuliah saya gangguan pertumbuhan. Ya, Dok. Hari Selasa dengan Rabu, Dokter. Ya, gangguan pertumbuhan, Ada lagi gangguan pertumbuhan. IT. Oke. Oke. Oke? Nggak ada pertanyaan benar? Kelas Alfa, coba. Saya mau tanya. Kelas Alfa, mana? Ada pertanyaan nggak? Gangguan ini. Nggak ada? Dokter izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Perkenalkan saya Tongam, Dok. Saya ingin bertanya soal ASI, Dok. Itu kan kadang kan kalau anak ini kan galak, apa sih namanya? Minta sesuatu. Nah, kalau tidak diminta itu kadang kalau tidak dikasih kan nangis. Nah, itu kita menyikapinya tuh gimana, Dok? Ininya, Dok. Kalau Dia maunya mau apa dulu? Butuhannya care, kalau dipenuhi. Ya, deh. Kalau kebutuhannya primer, misalnya dari bentuk makanan, ya harus dipenuhi. Dan harus dipenuhi. Kalau kebutuhannya sekunder, itu cuma menonton HP, cuma menonton TV, cuma menonton gadget, nggak boleh. Jadi kita harus cari kegiatan yang dia bisa mengalihkan keinginannya tadi, juga bisa alihkan untuk dia lupa melakukan sesuatu. Kayak gitu. Jadi tidak semua kebutuhan anak harus dipenuhi meskipun dia nangis. Gitu, kira-kira. Ya, tapi jangan sampai dia apa-apain. Setelah kau matilah dewe. Ada juga. Cari tahu kenapa dia menangis dulu. Cari tahu kenapa dia menangis. Kalau dia ada sesuatu yang kebutuhannya sifatnya primer, tadi kalau lapar atau capek mau tidur harus dipenuhi. Tapi kalau yang sekunder itu kita lihat memang butuh bener nggak. Kalau sekedar nonton misalnya tadi jangan dipenuhi. Kalau misalnya mau jalan-jalan, kita lagi ada pekerjaan. Jadi nanti ya kita jalannya setelah papa selesai kerja, setelah adik selesai mandi, setelah adik udah makan, misalnya seperti itu. Jadi mereka juga ngerti ada syarat yang harus dipenuhi supaya keinginan bisa dipenuhi gitu ya. baik, mengerti, Dok. Terima kasih, Dok. Dan lagi kelas beta. Izin bertanya, Dokter. Ya. Izin bertanya, Dok. Ya. Apa? Yoga. Ya, saya yoga, Dok. Dokter, saya ingin bertanya tentang asa. Tadi kan dokter bilang kalau misalnya untuk latihan gitu, misal anak itu 3 bulan udah masuk tengkurap gitu, berarti harus itu gimana maksudnya, Dok? Itu jadi waktu misalnya 3 bulan tuh dipaksa anaknya itu buat tengkurap gitu ya? Atau misal udah masuk masanya anak itu harus duduk, jadi sebagai orang tua tuh kita harus memaksa anaknya itu buat didudukin gitu ya, Dok? Jadi bagusnya ASA itu latihan sesuai umur, sesuai kemampuan anak.
Yang diasah itu harus psikomotornya, bahasanya, sosialnya, emosi, dan kecerdasan, gitu. Ya, misal anak 3 bulan harus sudah bisa tengkurap, meraih benda, tersenyum, dan hoing namanya, melenguk. Oh, kayak bicara kayak gitu. Nah, supaya dia bisa pas nanti di 3 bulan bisa semua kegiatan tersebut, maka sebelum 3 bulan kita sudah mulai merangsangnya, melatihnya dengan cara supaya bisa tengkurap kan dibulak-balikin dia, dibulak-balikin. Kemudian nanti waktu balik dikasih mainan di atasnya, di depannya supaya kepalanya mengangkat seperti itu. Karena persiapan untuk tengkurap tuh dia bisa kontrol kepala dengan bagus. Selama dia belum bisa mengontrol kepala nggak akan bisa pernah tengkurap. Nah gitu. Kemudian untuk persiapan tengkurap supaya dia bisa meraih benda berarti di depannya kita kasih benda supaya dia bisa megang gitu, nangkep. Supaya dia bisa senyum, ketawa, ibunya sambil main, sambil ngomong terus, sambil ketawa terus kan. Jadi latihannya itu dalam satu kegiatan. Melatih dia bolak-balik. Ayo nak, hari ini kita latihan yuk. Ayo angkat kepalanya. Nah gitu. Nih ada mainannya, pegang dulu. Cekut, cekut, cekut. Pinter. Nah dengan seperti itu akan merangsang, nanti pasti dia juga akan bicara. Nah, seperti itu. Begitu bisa, pinter, dia akan langsung senyum. Nah, jadi satu kegiatan bisa bisa merangsang semua aspek perkembangan gitu. Itu contoh untuk merangsang supaya 3 bulan dia bisa melakukan, dan rangsangan itu diberikan sebelum dia usianya tersebut. Gitu. Nanti setelah dia bisa tengkurap, yang berikutnya supaya bagaimana dia bisa duduk. Nah, berarti dia didudukan di posisi misalnya di pangkuan kita, terus di depannya dikasih mainan supaya tertarik untuk main gitu. Ya. Oke. Baik dokter, terima kasih. Oke, sekarang grup C, kelas C, Gamma. Apa yoga ini Gamma ya? Iya dok, Gamma. Gamma. Oh, berarti yang belum apa? Tongam juga Gamma. Alpha belum nih. Alpha sama beta belum. Ayo cepat. Saya mau ke poli sudah nih. Yo, ayo. Izin bertanya, dokter. Ya. Perkenalkan, saya Muniati. Ya. Ya, apa? Nah, nggak ada suaranya. Kalau masa sama asuh, dokter. Apa? Suaranya nggak keluar. Maaf, dokter. Perbedaan pendidikan di asah dan asuh, dokter. Pendidikan diasah Dan dengan asuh. diasuh. Ya. Oh. Terima kasih. Diasuh dokter. itu kan sarananya. Fisik, dia kan. Asuh itu lebih kepada fisiknya. Jadi sarananya itu berarti asuh. Tapi isinya, programnya itu asah. Oke. Ya. Sebenarnya di dalam setiap kegiatan kadang-kadang susah untuk membedakan ini asuh, asi, atau asah. Karena begitu kita memberikan makan aja ke bayi, itu memberikan nutrisinya asuh kan? Memberikannya dengan hati-hati, dengan kasih sayang, itu asi. Memberikannya kesempatan untuk mencoba menyuap sendiri, itu asah. Nah, gitu. Jadi selalu ada kaitan antara asuh, asi, dan asah. Gitu.
Ya. Oke? Nah, sekarang Terima kelas kasih, dokter. beta. Oh, ini Muniati ini D. D itu apa? Delta, dokter. Tapi delta Oh. ada yang dari alfa, dok. Oh. Jadi kamu dari apa? Delta? Apa? Alpha? Delta. Delta benar. Ya, delta yang pecahan dari alfa, dokter. Oh, ya udah. Sekarang beta yang belum. Saya kejar nih satu-satu. Sebelum saya pergi, sebelum saya ke poli. Ayo, nggak ada? Selesai? Nih, kalau gitu nanti ada pertanyaan dari apa? Korta, ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok lagi. Waalaikumsalam.